Perkenalkan, kami dari Kelompok Rumah Tangga. Kalian masih ingat tidak tentang materi norma dan regulasi? Yuk kita ingat-ingat kembali. Norma adalah kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dan sudah ada dalam masyarakat. Dan regulasi adalah aturan yang dibuat otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Jenis-jenis norma itu ada 4. Yang pertama, norma agama. Contoh dari pelanggaran norma agama seperti tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya, durhaka kepada orang tua, dan tidak menghormati agama orang lain. Yang kedua, ada norma hukum. Contoh pelanggarannya seperti melanggar lalu lintas, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan merusak fasilitas umum. Yang ketiga, ada norma kesusilaan. Contoh pelanggarannya adalah melakukan tindakan bullying dan berbohong kepada orang lain. Yang terakhir yaitu yang keempat adalah norma kesopanan. Contoh pelanggarannya seperti tidak mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih, tidak mengucapkan salam ketika memasuki rumah orang lain. jenis-jenis pelanggaran regulasi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kedua, pelanggaran penyiaran program di TV Nasional Indonesia. Ketiga, penyimpanan dana bos atau korupsi. Kenapa sih kita harus menaati norma dan regulasi? Yang pertama, agar memiliki tingkah laku yang teratur di lingkungan masyarakat. Yang kedua, supaya mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, mencegah terjadinya perselisihan di antara masyarakat. Yang keempat, mewujudkan kedamaian dan ketertiban. Yang kelima, meningkatkan kerukunan antar warga. Yang keenam, melindungi hak dan kepentingan orang lain. Dan yang terakhir, membatasi perilaku yang menyimpang. Sanksi yang diterima jika melanggar norma dan regulasi. Yang pertama, hukuman penjara yang durasinya dihitung berdasarkan perbuatan yang dilakukan. Contohnya, seseorang yang mengonsumsi narkotika golongan pertama bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Yang kedua, melanggar contoh norma hukum dapat dikenakan pidana mati. Contohnya, tindak pidana narkotika, pembunuhan berencana, dan terorisme hingga kejahatan terhadap keamanan negara. Dan yang ketiga, mendapat sanksi sosial jika melanggar norma adat dan budaya. Yang keempat, cancel kultur baik di dunia maya maupun di lingkungan sosial. Menurut kalian, apa itu cancel kultur? Yang kelima, sanksi psikologis. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu hukuman skala ringan hingga penyitaan. Gimana? Jadi sudah pada ingat kan materi norma dan regulasi? Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke contoh studi kasus pelanggaran norma di SMA Negeri 7 Denpasar. Yuk kita simak. Menurutmu, tindakan ini termasuk ke dalam jenis pelanggaran norma apa? Sebutkan alasannya. Kok pakai sepatu putih? Kok sepatu lah? Kan sekarang hari Senin. Sekarang tuh udah ada peraturannya. Lihat ini, warna sepatu hari Senin dan Rabu 90% hitam. Kamu ngerti nggak nomor ini? Yang mana? Yang ini. Oh, yang itu. Jadi gini, coffee sendiri. Tunggu dulu. Kok perhiasanmu banyak banget sih? Aduh, ini lagi. Apaan banget sih? Emang kenapa sih? Ya kan nggak boleh. Ada tahu PDF kirim sama Pak Guru. Nih, aku kasih tahu. Nih. Memakai aksesoris berlebihan, kalung, gelang, cincin. Konsekuensinya disita oleh wali kelas dan diambil oleh orang tua. Kamu mau nggak? Nggak mau. Yaudah, aku taruh di tas aja kalau gitu.
Kenapa emang? Nggak boleh pakai kutek kalau sekolah. Oh gitu ya? Iya, kan ada di peraturan ISISMA. Nih, lihat. Kuku panjang dan diberi kutek. Konsekuensinya kuku dipotong dan kutek dibersihkan. Tuh, bersihin. Ya kan, aku bersihin dulu ya. Lalu ada pula contoh studi kasus pelanggaran regulasi di lingkungan masyarakat. Ji, lapar. Belanja yuk. Ayo. Ji, tahu nggak sih, Eka, kemarin aku lihat dia ngerokok di koridor. Sumpah? Iya, sini pinjam HP Ki. Kita kasih tahu semua orang kalau Eka tuh nakal. Meanwhile, side-eye. Pelanggaran regulasi tersebut termasuk ke dalam pasal apa? Sebutkan isi dari pasal tersebut. Aduh, korupsi lagi. Apa nih Indonesia mau maju kalau kayak gini? Setelah menonton video kami, bisakah kalian menyimpulkan isi dari video ini? Oke, terima kasih ya teman-teman semua telah menyaksikan video kami sampai akhir. Nah, jangan lupa ya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Nanti kalian bakal dapat hadiah loh. Hadiahnya apa ya? Ya intinya harus jawab deh. Sekian pemaparan video tentang studi kasus pelanggaran norma dan regulasi dari Rumah Gadang. Kami ucapkan terima kasih.